Halo Sobat Foto Hobi, di konten kali ini saya kembali akan membuat video tutorial cara memperbaiki kipas angin yang mati total. Oke, di video tutorial kali ini saya akan memperbaiki kipas angin merek GMC yang mati total. Tutorial ini bisa Anda praktekkan untuk memperbaiki kipas angin semua merek yang kerusakannya sama, yaitu mati total. Saya sudah banyak membuat video tutorial cara memperbaiki kipas angin yang mati total. Dan juga saya pernah membuat konten membongkar rahasia cara memperbaiki kipas angin yang mati total yang katanya Rp0. Oke, di sini saya sudah membongkar kipas anginnya untuk mengetahui kipas angin ini masih bisa diperbaiki atau sudah tidak bisa diperbaiki. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkah cara memperbaikinya. Oke, sebelum saya memeriksa ke bagian yang lainnya, di sini saya periksa terlebih dahulu kabelnya. Kita periksa kabelnya, di sini ada yang putus atau tidak. Kalau tidak ada yang putus berarti aman ya, kabelnya aman. Nah, khusus buat kipas angin yang ada timernya seperti ini, kita cek timernya apakah masih berfungsi atau tidak timernya. Ya, kalau masih tidak hidup berarti kerusakannya ada di dinamo ini ya, biasanya dinamonya rusak. Oke, kita periksa dinamonya. Kalau meriksa dinamo itu kita diwajibkan harus memakai multitester ya. Kalau tidak ada multitester kita tidak akan bisa tahu dinamo ini rusaknya masih bisa diperbaiki atau sudah tidak bisa diperbaiki. Oke, kita periksa. Di sini saya hubungkan jarum multitester yang warna hitam ini di kabel warna hitam ini yang terhubung ke kabel arus listrik di sini ya. Oke, ini kabel arus listrik yang terhubung ke sini. Saya tempelkan jarum multitester di kabel warna hitam ini. Lalu saya hubungkan jarum multitester yang warna merah ini di speed 1, 2, dan 3. Oke, terlihat di multitester tidak ada nilai tahanan atau nilai hambatannya, tidak ada. Itu tandanya dinamo kipas angin ini mati. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Untuk mengetahui dinamo kipas angin ini bisa diperbaiki atau tidak, kita cek nilai tahanan atau nilai hambatan ketiga speed ini ya. Di sini tombol-tombolnya kita normalkan ya, semua. Jangan ada yang tertekan atau terhubung. Lalu kita cek, di sini saya tempelkan jarum multitester di speed 1 dan jarum multitester yang satunya lagi saya tempelkan di speed 3 dan 2. Di sini terlihat ada nilai tahanan di multitester. Itu tanda artinya speed 1 dan 3 oke. Lalu saya pindah jarum multitester ke speed 2. Nah, terlihat ada nilai tahanan lagi, itu tandanya speed 1 dan 2 oke. Nah, kalau ini terdeteksi ada nilai tahanan ketiga speed ini, itu artinya dinamo kipas angin ini masih bisa kita perbaiki ya. Kalau kita cek seperti ini tidak ada nilai tahanan, berarti dinamo kipas angin ini sudah tidak bisa kita perbaiki. Kalau sudah tidak bisa kita perbaiki, solusinya adalah ganti dinamonya menggunakan dinamo yang baru.
Oke, langsung saja saya akan membongkar dinamo kipas angin ini. Ini kabel-kabelnya kita putus semuanya yang ke dinamo. Kalau as dinamo kipas angin ini tidak macet, tapi dinamo kipas angin ini menjadi mati total, itu biasanya penyebabnya karena kapasitornya itu sudah lemah, tapi masih dipaksa dipakai terus ya. Itu mengakibatkan putaran as ini pelan dan efeknya spool ini cepat panas, dan itu mengakibatkan overheat, yaitu panas yang berlebih yang mengakibatkan termopiusnya itu atau pius yang mendeteksi panas itu menjadi putus. Oke, di sini kita akan mengganti termopiusnya dan mengganti kapasitor ini yang sudah lemah. Nah, buat yang belum tahu termopius itu apa, ini saya tunjukkan bentuk termopius kipas angin ya. Bentuknya seperti ini. Termopius ini bisa kita dapat di toko yang menjual spare part elektronik atau di toko online juga banyak. Ini harganya murah. Oke, saya sudah melepaskan rotor kipas anginnya. Oke, kapasitornya sudah saya putus kabel-kabel. Setiap kita mau mengukur sebuah kapasitor atau kapasitor kipas angin ini, kita wajib mensesuaikannya terlebih dahulu ya, agar nanti jika ada arus tersimpan di sini tidak merusak alat yang kita gunakan. Oke, saya akan mengukur nilai kapasitas dari kapasitor ini. Saya tempelkan jarum tang ampere ini di kabel-kabel kapasitornya, dan terbaca di tang ampernya nilai kapasitansi kapasitor ini hanya sekitar 700 nanofarad ya. Normalnya ini 1500 nanofarad atau 1,5 mikro atau 1,5 UF. Oke. Kita dari pengukuran yang tadi saya lakukan di sini, kita sudah tahu ya kalau kapasitor ini sudah lemah, dan nanti kita akan menggantinya menggunakan kapasitor yang baru. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengganti termopius yang ada di spool dinamo kipas angin ini. Oke, di sini kita persiapkan termopius dan juga sedikit kabel ya. Kabel ini kita keluarkan isinya. Nah, kalau isi kabel ini sudah kita keluarkan, lalu kita masukkan ke kaki-kaki termopius. Oke, sini kabel yang tadi isinya sudah saya keluarkan, sudah saya pasang di kaki termopiusnya. Lalu di sini saya akan menyambung sedikit kabel di kaki-kaki termopius ini. Untuk menyambungkan kabel di kaki termopius ini kita butuh solder dan juga timah ya. Oke, di sini kabel-kabelnya sudah tersambung ke kaki termopius, dan di sini saya akan merapikannya menggunakan isolasi bakar.
Termofuse-nya sudah rapi dan siap dipasang di spool dinamo kipas anginnya. Di spool dinamo kipas angin ini kita cari tempat yang pas untuk memasangkan termofuse-nya. Oke, sepertinya saya sudah mendapatkan tempat yang pas untuk memasangkan termofuse-nya. Di sini saya tinggal merapikannya menggunakan tali karab ini ya. Tali karab ini bisa kita dapatkan di toko bangunan. Oke, kalau termofuse-nya sudah terpasang, di sini kita rapikan kembali dinamo kipas anginnya. Sebelum kita rapikan, di sini kita beri oli ya, oli bekas di kapas atau di kapas bosinya. Karena kapasnya kering, di sini kita kasih oli agar kipas angin bisa lebih awet. Kita pasangkan kembali semua bagian-bagian dinamo kipas anginnya. Oke, sekarang kita pasangkan kapasitor yang baru. Di sini ukuran kapasitansinya 1,5 mikro atau 1,5 ohm. Oke, kalau kapasitornya sudah terpasang, di sini kita kalau kapasitornya sudah terpasang, di sini kita tinggal merapikan kabel-kabelnya ya. Perhatikan cara menyambungkan kabel-kabelnya. Jangan di skip videonya agar Anda tidak gagal paham. Oke, di sini saya akan mengupas sedikit pembungkus kabel. Oke. Di sini ada beberapa kabel. Di sini kita cari kabel dari arus listrik. Tadi ini arus listriknya itu kabelnya warna hitam ya. Kita keluarkan sedikit kabel warna hitamnya. Oke. Kabel warna hitamnya sudah terlihat. Ini kabel arus listriknya, dan yang lainnya itu kabel speed warna putih, biru, dan merah. Kabel speed ini kita potong. Nah,
Sisa potongan kabel speed ini yang di bawah ini kita biarkan saja, kita bungkus rapi, karena kabel yang sisanya ini tidak terpakai. Kabel ini itu yang terhubung ke thermofuse yang sudah mati yang ada di spoolnya. Jadi kabel ini tidak kita pakai atau tidak kita gunakan, kita rapikan saja menggunakan lakban. Oke, kabel warna hitam yang kita potong tadi kita kupas. Lalu kita hubungkan ke kabel thermofuse yang tadi kita pasang. Ini kabel yang terhubung ke kaki-kaki thermofuse yang tadi kita pasang. Saya potong secukupnya. Saya kupas kabelnya, lalu saya hubungkan ke kabel arus. Oke, di sini kita hubungkan kabel yang dari kaki thermofuse, kita hubungkan ke kabel arus, lalu kita rapikan menggunakan lakban. Oke, sudah rapi ya, sudah saya bungkus menggunakan lakban. Oke, sekarang di sini ada sisa kabel dari kapasitor. Ini bekas kabel kapasitor yang tadi kita putus, dan ini satu lagi kabel thermofuse. Ini yang belum kita rapikan atau belum kita sambung. Sebelum kita sambung, kita cek nilai tahanannya dari kabel bekas kapasitor ini ke speed 1, 2, dan 3. Speed 1, 2, dan 3-nya di sini warna kabelnya merah, biru, dan putih ya. Kita cek terlebih dahulu nilai tahanannya. Oke, di sini ada dua kabel bekas kabel kapasitor yang tadi kita potong. Di sini saya tempelkan jarum multitester ke kabel bekas potongan kapasitornya, dan jarum multitester yang satunya lagi saya tempelkan ke kabel speed 1, 2, dan 3. Di sini ada warna putih, biru, dan merah. Di sini saya tempelkan jarum multitester yang satunya lagi ke warna merah terlebih dahulu. Terlihat ada nilai tahanan di multitester 669. Lalu saya pindah jarum multitester ke kabel warna biru. Terlihat 464. Dan saya pindah jarum multitester ke warna putih. Terlihat di multitester ada nilai tahanan 565. Oke. Kalau nilai tahanan yang terbaca di multitester yang putih ini lebih kecil dari warna merah, atau yang biru ini lebih kecil dari warna merah, nilai tahanannya berarti ini bukan jalur buat menyambungkan kabel dari thermofuse ini ya. Kita coba ukur nilai tahanan dari kabel potongan kapasitor yang satunya lagi. Di sini kita pindah jarum multitesternya.
Tadi kita mengukur di kabel yang ini ya. Sekarang kita pindah ke kabel yang satunya lagi. Saya tempelkan jarum multitester yang satunya lagi di kabel speed warna merah. Di sini kabel warna merah nilai tahanannya 684. Kabel warna biru 857. Dan kabel warna putih 788. Nah, kalau nilai tahanan kabel warna merah itu lebih kecil dari warna biru, berarti ini jalur buat kita memasangkan kabel dari Thermofuse ini ya. Kita pasangkan ke kabel yang potongan kapasitor yang ini, yang nilai tahanannya kabel warna merah itu atau speed nomor 3 kalau nggak salah itu warna merah harus lebih kecil dari speed 1 warna biru. Kita sambung kabel Thermofuse ini ke kabel ini. Oke, bisa dilihat di sini kabelnya sudah saya sambungkan. Lalu kita sambungkan kabel dari kapasitor yang baru. Ini ada 3 kabel ya, dan ini 2 kabel. Ini kabel dari bekas potongan kapasitor dan kita sambungkan ke kabel kapasitor yang baru. Dan ini kabel dari kapasitor yang baru. Ini kabel dari Thermofuse dan ini kabel bekas potongan kapasitor. Jadi kita sambungkan ketiga kabel ini di sini. Dinilai tahanan speed 3 yang warna merah itu harus lebih kecil dari nilai tahanan speed 1 yang warna biru. Kalau sudah kita sambungkan, tinggal kita rapikan. Sekarang tinggal kita rapikan kembali kipas anginnya. Oke, kabel speed sudah terpasang. Kita rapikan kembali semua bagian-bagian kipas anginnya. Oke, kipas anginnya sudah rapi. Di sini kita tes hidupkan kipas anginnya. Di sini saya tekan speed nomor 3. Terlihat kipas anginnya sudah bisa berputar ya. Oke, dengan cara mengganti kapasitor dan mengganti Thermofuse-nya, kipas angin yang tadinya putarannya lemah dan mati total, di sini kipas anginnya sudah bisa hidup normal lagi. Oke, cukup sekian konten saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa di like, dan juga kalau ada yang tidak paham, silahkan di komen. Cukup sekian, sampai jumpa di konten-konten saya yang lainnya. Terima kasih.